puji syukur kita naikkan bagi Tuhan. Mengumpulkan kita di tempat ini dengan penuh sukacita dan suasana yang kudus. Shalom. 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 Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang bagi peserta acara penyucian, pendamaian, pemeteraian dan penebusan dari Indonesia. Indonesia dikenal mempunyai beragam kekayaan, dari kekayaan alam raya dan seisinya, kekayaan SDM dan kekayaan lainnya, menjadi incaran bagi bangsa-bangsa lain. Dan Indonesia juga dikenal dengan berbagai banyak suku, kaum, bahasa. Begitu banyak budaya yang kita peroleh di tempat ini. Sungguh dari ujung timur hingga ujung barat, Indonesia begitu kaya dan begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan. kami mengapresiasi dari luar Jawa untuk datang ke tempat ini dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kerinduan. Kita bersatu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, mengurapi kita semua, memberikan kekuatan untuk kita dapat ikut dalam penyucian pendamaian, memberikan kekuatan untuk kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, memberikan kekuatan untuk kita mengaku dosa kita kepada sesama kita, sehingga dengan kesucian kita dapat melihat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Indonesia di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk negeri Indonesia kami tercinta. Sungguh luar biasa, sungguh indah, sungguh diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Dia
tongko songka. Yora tongka songkurio potongko songka. Yeras kuria Bunda batang karawa songka. Yo songkria pala batang karawa songka. Kurios sang patah kalamato sang kalamato. Yora mala sang kurang. Dinama yo sangko hirataka sakara mata sakalamas kurio potus arata karamata karata iya ramala sangko iya ramala iya ramayo sangko iya ramayo suara kerinduan hatimu. Ungkapkan segala rasa hatimu di hadapan Dia. Karena Dia hadir untuk mendengarkan kita semua. Kurio sangkama kurio lomayo sangkuni nama sangku. Hurapat takalama yo sangkuni natakalama kurio lama yo sangku. Kurio lama sangkina tokama. Dia tahu kamu tidak berdaya. Kamu merasa lemah, kamu merasa lelah, tapi Dia memberikan kekuatan baru. Urata karamayo sangkana mayo sangkana makuya lamayo sangkana sangku. Uria lama mayo sangku. Haleluya. Indonesia di dalam rencana Tuhan, terpilih di antara bangsa-bangsa. Indonesia di dalam rencana Tuhan, sampai nyata gereja yang esa. Wakiman untuk membuka dalam doa. Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa Surgawi. Kami dari Sabang sampai Merauke, Engkau memilih kami pribadi lepas pribadi untuk berkumpul di tempat lahirnya pewahyuan organisme tubuh Kristus yang esa. Kami banyak cacat celah, kami hanya setitik
debu tanah liat. Namun firman-Mu mengatakan, Engkau Allah yang adil. Jika kami mengaku di hadapan-Mu, sekecil apapun, sebesar apapun dosa-dosa kami, Tuhan akan ampuni. Tuhan akan melepaskan kami dari segala kejahatan, segala tipu daya iblis dan konspirasinya. Engkau bersihkan dari tubuh, jiwa, dan roh kami. Karya-Mu yang agung di Bukit Golgota, percikan dalam setiap pribadi kami. Netralisir tubuh, jiwa, dan roh kami. Mata Tuhan menembus relung hati kami. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Tuhan menguji setiap hati. Sangat berharga di mata Tuhan jika kami mau merendahkan hati, kami mau mengakui dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Tuhan akan membersihkan kami dengan kekuatan kuasa darah-Mu, sehingga menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Hidup kami menjadi takhta hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hadirat Tuhan memenuhi setiap pribadi kami, dari anak-anak yang menyusu sampai para hamba-Mu. Tuhan lengkapi dengan kekuatan hadirat-Mu. Kurio sakilamayo, Gusti sahalangkan turu musuki nama lakata kurumasika nama katu. Rahala mangkutuku sungkala makata kalama sikini remataka. Lahayang kamulung kutu sumining karakata kulumasika. Roholung kusingkana lama kata kalamasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahirkan kami semua. Tahirkan kami semua. Tahirkan para imam yang melayani. Lengkapi dengan kuasa hikmat dan marifat-Mu. Lengkapi dengan kekuatan hadirat-Mu. Terlebih hamba kekasih-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kekuatan kuasa hadirat Tuhan melingkupi kehidupan hamba-Mu. Pribadi Allah yang Maha Besar berbicara melalui kehidupan hamba-Mu. Melalui kehidupan hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu ini menjadi penyuluh berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang dilewati saja, tapi Tuhan menyapa setiap pribadi. Menyapa setiap pribadi. Engkau hadir dalam setiap pribadi kami. Tidak ada yang dibiarkan Tuhan. Semuanya menjadi perhatian Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera hadir di tengah-tengah kami. Engkau pakai alat-alat-Mu saat ini. Kami siap Engkau berkati. Kami siap Engkau bela. Kami siap Engkau sembuhkan. Kami siap Engkau bersihkan relung hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Monggo Bu Dewi mau menyapa. Selamat malam saudara semua di tempat ini. Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Sehat, amin. Amin. Haleluya. Kami sungguh mengapresiasi saudara-saudara yang dari luar pulau maupun di sekitar Jogja yang bisa hadir di tempat ini. Itu adalah sebuah perjuangan sungguh luar biasa. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Untuk mendapatkan tiket pada tanggal merah seperti ini pasti sangat sulit dan dengan harga yang harus dibayar. Sungguh kami bersyukur saudara-saudara semua ada di tempat ini dalam keadaan bersemangat, amin. Dan sehat, amin. Oke, saya rasa masih kuat bangkit berdiri ya saudara-saudara, amin. Amin. Baik, Indonesia dibagi dalam 3 zona waktu.
yaitu timur, tengah, kemudian barat. Yang timur kalau tidak salah itu Papua dan Maluku. Kemudian yang tengah adalah Bali, sebagian dari Kalimantan, Sulawesi. Lalu yang bagian barat adalah Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan. Amin saudara, saya mau menyapa satu-satu ini. Dari waktu Indonesia Timur, Barat, dan Tengah. Nanti, ya. Nanti kalau saya bilang dari waktu Indonesia Timur, GPA, yes, yang keras ya saudara-saudara, amin, amin, ya baik. Nanti saya panggil dari 3 zona waktu ya. Nah, kita mulai 1, 2, 3 dari Indonesia Timur. Tidak kedengaran GPA, yes, ini gitu Bapak. ya. Mari kita ulang lagi. Indonesia Timur, GPA, yes, yes, yes. Mana ini Ini suaranya? guru sekolah minggu jadi dimaklumi nggih. Baik, baik. Kita yang dari Indonesia Tengah. Indonesia Tengah, GPA, yes, 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 yes. Dari Indonesia bagian Barat, GPA. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita pujikan bersama. Palingkan wajahmu Palingkan saudara-saudara. wajah. Mari kita bergerak ya. Saya guru sekolah minggu ini. Jadi kita semua harus pakai gerakan, oke? Amin. Semangat, amin. Haleluya. Mari kita pujikan bersama. Palingkan wajahmu.
selanjutnya, lagu selanjutnya, Kuda Putih. Kita tim dari timur, kita afirmasikan, kita bayangkan, kita imani bahwa kita adalah tim Kuda Putih. Amin. Amin. Ada seekor kuda putih yang besar,
Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat malam hari ini kami datang kepada Tuhan mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami mengakhiri 2 tahun penyucian pendamaian dengan peristiwa yang besar menurut sudut pandang Tuhan. Karena dihadiri oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus, para malaikat, hierarki 1, hierarki 2, hierarki 3. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan sendiri bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu yang maha dahsyat. Engkau Imam Besar Melkisedek, kiranya memimpin, melayani, dan mandegani pelayanan pada saat sore malam hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semuanya, diurapi Roh Kudus, supaya kami bisa paham, bisa mengerti, bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Berkati ibadah ini, berkati ibadah remaja dan sekolah minggu, berkati juga ibadah-ibadah di tempat lain. Tuhan, supaya suatu saat tepat pada saatnya kami semuanya dikumpulkan, dibangun menjadi tabernakel yang rohani. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Pada saat ini
kita akan mendengarkan tentang penyucian, pendamaian, pemeteraian dan penebusan. Ya. Imamat pasal 23 ayat 1 dan seterusnya. Di sana ada 7 hari raya yang dirayakan oleh orang Israel setiap tahun. Ya, seperti tadi dan kemarin sudah ditayangkan, ada hari raya Paskah, kemudian roti tidak beragi, kemudian buah bungaran atau buah sulung kebangkitan, kemudian Pentakosta, peniupan sangkakala, ya, kemudian pendamaian dan pondok daun. Nah, pada saat ini kita itu merayakan hari raya pondok daun, ya. Itu ada di dalam Imamat pasal 23 ayat yang hari raya penyucian dan pendamaian, ya. Di dalam Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Di sana dikatakan bahwa hari raya pendamaian kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Jadi harus ada pertemuan kudus ayat 27. Kemudian merendahkan diri dengan berpuasa, tentunya ya puasa batin, puasa heneng, hening dan henung. Artinya kita diam, silent. Diam untuk merendahkan diri, bertobat layaknya Raja Akab yang bertobat. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan tuh melihat dari cara kita berjalan saja, Tuhan tuh memperhatikan. Raja Akab tuh biasanya mungkin kalau jalan gitu ya seperti rajanya raja, gagah, perkasa dengan langkah tegap. Tetapi ketika dia bertobat, dikatakan berjalan dengan langkah yang lambat, ya, karena berpuasa. Kemudian mempersembahkan korban api-apian. Kemudian ayat 28 sampai 31, ya, berhenti dari segala aktivitas, ya, fokus pada upacara penyucian dan pendamaian. Ayat 29 sampai 30, yang tidak taat dilenyapkan dari antara bangsanya, yang tidak taat dibinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat khusus hari raya pendamaian, ya, bagaimana itu pelaksanaannya. Kita akan membaca Imamat pasal 16. Imamat pasal 16 kita baca ayat 1 sampai 3. Hari raya pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Terima kasih. Ya, nanti bisa dibaca seterusnya. Hari raya pendamaian itu dikatakan tidak boleh sembarang waktu. Sejak kasus Nadab dan Abihu, anaknya Harun itu mati ketika mereka melayani di tempat kudus. Mereka tuh masuknya berduaan, ya. Nadab Abihu itu masuk berduaan dan membawa api asing. Kemudian mereka disambar petir, mati di hadapan Tuhan. Lah, sejak kasus itu ditetapkan jangan sembarang waktu masuk ke tempat Maha Kudus. Ditetapkan 1 tahun 1 kali. Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan persembahan-persembahan baik untuk Harun maupun untuk umat Israel, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pakaiannya Imam Harun ketika masuk ruang Maha Kudus dalam pelayanan pendamaian bukan seperti ini, tetapi pakaian itu lenan putih. Ya, setelah nanti selesai baru dia melepaskan pakaian pelayanan penyucian pendamaian dan memakai pakaian sehari-hari, yaitu pakaian kebesaran Imam Harun seperti yang ditulis di dalam kitab Keluaran pasal 28. Ya, bagaimana cara membuatnya itu.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, persembahan dari pihak Harun ya, itu lembu jantan muda sebagai korban penghapus dosa, kemudian domba jantan sebagai korban bakaran. Persembahan dari pihak jemaat ya, 2 ekor kambing jantan ya sebagai penghapus dosa, diundi, yang satu untuk Tuhan, yang satu untuk Asasel. Asasel itu kambing hitam, jadi kambing hitamkan nanti akan digiring ke padang gurun, kemudian didorong untuk mati. Itu gambaran dari Tuhan Yesus Kristus yang diasaselkan, yang dikambing hitamkan. Kemudian 1 ekor domba jantan sebagai korban bakaran. Jadi dari Harun ada persembahan, dari umat ada persembahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian Harun membawa perbaraan yang berisi ukupan ya, bersama membawa darah yang ada di dalam pasu masuk ruang Maha Kudus. Lah, asapnya itu harus lengkap, ada damar ya, kemudian ada rasa mala, kemudian ada kemenyan dan ada setanggi ya, kemudian dikasih garam kudus. Itu harus menyala ya. Asapnya harus banyak menutupi tabut perjanjian. Ketika Harun itu melaksanakan penyucian, tabut itu harus tertutup oleh asap dupa supaya Harun tidak mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Kemudian ayat yang ke-14 ya, darah lembu itu dipercik di atas tutupan gafirat atau tutup pendamaian sebanyak 7 kali, kemudian di depan dari peti perjanjian juga 7 kali, kemudian domba jantan penghapus dosa juga diperlakukan sama dengan lembu jantan tersebut. Kemudian seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan saat Harun masuk mengadakan pendamaian. Imamat 16 ayat 17 yang kemarin sudah kita baca. Persamaannya Keluaran 40, persamaannya lagi 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, persamaannya lagi Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, bait Allah itu ditutup, kemudian dibuka, 7 guru keluar membawa, kemudian dikasih 7 bokor, kemudian bait Allah itu ditutup. Tidak seorang pun boleh masuk sebelum berakhir ke-7 bokor tersebut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian setelah selesai, maka Harun itu keluar ke mezbah kurban bakaran. Ayat 23-24 ya. Pakaian linen itu ditanggalkan di kemah pertemuan, kemudian membasuh tubuhnya, mengenakan pakaiannya sendiri. Pakaiannya sendiri itu ya pakaian Harun ini. Kemudian ini yang perlu dibaca. Apa saja yang dipercik dengan 7 percikan darah. Imamat 16 ayat 33 sampai 34. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat Maha Kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, jadi ayat 33 itu seperti Wahyu pasal 11 ayat 1 ya, yang diukur itu ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan, bait Allah, kemudian mezbah kurban bakaran, kemudian mereka yang beribadah. Bait Allah itu termasuk ruang Maha Kudus, kemah ruang suci beserta seluruh benda-bendanya itu diukur, dikuduskan, dipercik dengan 7 percikan darah. Kemudian Harun keluar ke mezbah kurban bakaran. Jadi aturannya sama ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pelayanan penyucian, pendamaian, penebusan menjelang masa antikris itu adalah Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Dulu kita dididik ketika kita hendak masuk pengungsian diukur. Bapak yang kasih Tuhan ya. Ada syarat-syarat yang ditetapkan. Kalau orang itu tidak terukur, maka sekalipun nanti ketika hendak masuk pengungsian itu mendaftarkan, ya,
maka Tuhan tuh membuat gara-gara supaya gagal. Itu sudah diajarkan kepada kita, ya. Jadi kita perlu memperhatikan firman Tuhan. Kemudian pemeteraian dan penebusan. Sejarah itu kalau dalam bahasa lain itu disebut sebagai tanda selar. SELAR, tanda selar, ya. 1 Raja-Raja pasal 18, ya, ayat 24 sampai 28, ya, menoreh-noreh tubuh, ya, dengan pedang dan tombak sampai darah itu bercucuran. Itu suatu agama pagan. Ketika para nabi-nabi Baal mereka berlomba mempersembahkan korban, memanggil api dari langit, ya. Orang-orangnya Isabel diberi kesempatan terlebih dahulu. Mereka berdoa mulai pagi sampai siang, kemudian badannya itu ditoreh-toreh sampai darah bercucuran. Itu memang ritualnya pagan. Pagan itu artinya penyembah berhala. Waktunya sudah habis, berhenti. Kemudian gantian Elia, ya. Persembahannya disiram air. Kemudian terus disiram air sampai parit sekelilingnya itu penuh air. Untuk membuktikan kalau Elia tidak menyembunyikan api. Ya, kemudian dipanggilnya api dari langit. Kemudian persembahan tadi dibakar oleh api yang dari langit. Kemudian Israel bertobat, para nabi-nabi Baal, ya, orang-orangnya Isabel disembelih, ya, mereka itu. Kemudian Imamat 19 ayat 28, menggores tubuh sebagai tanda duka cita itu juga dilarang, ya. Menggores tubuh sebagai tanda duka cita itu dilarang oleh Alkitab. Kemudian kalau orang itu, seorang hamba itu menyatakan kesetiaannya, maka dia juga menerima tanda. Kita baca Ulangan 15 ayat 15 sampai 17. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh Maaf ya, Ulangan berapa itu? 12. Ulangan 15. Maaf kalau saya salah ya. Ulangan 15 ayat 15 sampai 17. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Ya, ini budak asal Ibrani. Ibrani itu artinya orang Israel. Orang Israel yang bekerja ya untuk orang Israel. Mereka menjadi budak. Lah kalau dia itu merasakan sesuatu pemeliharaan dari tuannya dan keluarganya, kemudian karena ada masanya dibebaskan, tahun Yobel itu harus dibebaskan. Nah dia ingin menjadi budak selamanya, maka dikatakan ya, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk untuk ditindik telinganya, dipepetkan pada pintu, kemudian ditindik, dikasih tanda. Itu berarti menjadi budak selamanya. Lah kalau pada akhir zaman bagaimana? Ya, barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan suara Roh. Barang siapa bertelinga hendaknya mendengarkan suara Roh. Jadi kalau kita ini betul-betul budak rohani, maka kita yang bertelinga itu harus mendengarkan suara Roh. Ya, jadi hampir sama cuma beda. Ya, telinga yang menjadi fokusnya. Kalau dulu ditindik, tapi Wahyu 2 dan 3, barang siapa bertelinga hendaknya mendengarkan suara Roh Kudus. Ya, kemudian Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai 24, hukuman untuk wanita-wanita Sion, ya. Itu suatu nubuatan.
nanti ketika wanita-wanita Sion itu diperbudak oleh Babel 70 tahun, maka kemuliaannya digunduli, kemudian dikasih tanda selar. Ya, tanda selar. Tanda selar adalah cat bakar, ya, yang biasa diterapkan pada kulit binatang, kuda, sapi atau manusia, dengan sesuatu alat yang dibakar sampai merah membara, itu kemudian digoreskan pada binatang, kuda atau sapi dan atau manusia, ya. Tanda selar itu adalah besi yang membara digoreskan pada budak sebagai tanda kepemilikan. Bapak Ibu Tuhan, ya. Galatia 6 ayat 14 sampai 17, pikul salib setiap hari dan menanggung 9 penderitaan salib sebagai tanda milik Kristus. Luka-luka karena salib Kristus itu sebagai tanda bahwa kita milik Kristus. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Yeskiel pasal 9 ayat 1 sampai 6. Yeskiel itu sudah berada di Babel, ya. Kemudian dia diberitahu sebentar lagi Bait Suci dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, dan orang-orang nanti pada kloter yang ketiga zamannya Sedekia itu akan dibawa ke Babel. Nah, tetapi orang-orang yang dikasih tanda T itu tidak akan dibunuh, baik orang tua, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kakak-kakak, nenek-nenek, remaja, anak-anak kecil yang tidak ada tanda T itu dibunuh tanpa rasa sayang. Yeskiel pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kalau di Mesir dulu, ya, rumahnya orang Israel yang ada tanda darah pada ambang atas dan pintu, ya, sebelah kiri kanan itu dikasih tanda, maka anak sulungnya tidak mati dan mereka itu menjadi milik Tuhan. Kemudian digantikan oleh suku Lewi. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita baca Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Terima kasih. Jadi kita yang percaya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu menjadi suatu jaminan untuk kita memperoleh penebusan seluruhnya. Ya, dibeli, ditebus itu artinya dibeli, ya, sampai kita memperoleh penebusan seluruhnya, baik harta benda, 7 perkara, sampai pun kita menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, seperti layaknya Rut dengan Boaz, ditebus, ya, diberikan harta warisan dari orang-orangnya yang sudah mati, kemudian menjadi istri dari Boaz. Itu, ya, penyucian, pendamaian, pemeteraian sampai penebusan seluruhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita akan membaca tentang pemeteraian Israel. Kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000,
Dari suku Asyar 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya, pemeteraian Israel itu dulu sudah terjadi, ya, seiring dengan gereja perdana. Yang memeteraikan siapa? Ya, yang memeteraikan sang matahari. Matahari itu siapa? Allah Bapa. Nah, kemudian tentunya pada waktu itu, ya, surat kitab Wahyu ini sudah dibuat. Kemudian suku Dan, ya, itu melihat dia kok tidak dimeterai. Saya akan menyampaikan kepada saudara ini sesuatu pewahyuan kitab Wahyu akhir zaman, dan bagaimana sistem pewahyuan itu berjalan. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Hiasan kepala wanita, aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, jadi hierarki yang Tuhan tetapkan itu Bapa, kemudian anak yaitu Kristus, kemudian laki-laki, kemudian perempuan. Kalau dari bawah perempuan, kemudian laki-laki, kemudian Kristus, kemudian Bapa. Jadi pewahyuan itu dari Bapa kepada Kristus, ya, dari Kristus kepada laki-laki, dari laki-laki kepada istri, kepada perempuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi saya tidak mendapatkan dari diri saya sendiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya perlu bergumul, saya perlu waktu yang tenang untuk mendengarkan suara hambanya. Kalau saya persiapan gitu, saya harus mendengarkan dia tuh ngomong apa. Ya, saya harus mendengarkan. Ada saatnya saya dibawa ke dalam Dewan Musyawarah Tuhan, dibawa ke kapal, ya. Kemudian di sana dikatakan ini harus begini, ini begini, begini, begini. Ada saatnya Tuhan sendiri hadir memberitahukan. Lah kalau untuk acara penyucian, pendamaian, pemeteraian dan penebusan ini sudah saya katakan kemarin, ya. Sejak tanggal 8 hari Sabtu sampai hari ini itu Bapak Rasul Yohanes itu ada di tengah-tengah kita. Karena memang dia berkepentingan dengan kitab Wahyu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi demikian, 12 muridnya Tuhan itu adalah suku Dan. Ya, 12 muridnya Tuhan Yesus itu suku Dan. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 14-15. Bahwa Tuhan itu menaruh sesuatu yang kekal. Kalau dia tuh bekerja dari awal sampai selesai. Kita baca Keluaran 31 ayat 6 sampai 11. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Oholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tutup untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya,
untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuat semuanya. Terima kasih. Jadi Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan itu mendapatkan tugas ya membuat barang-barang maha kudus. Kemah pertemuan, kemudian tabut perjanjian, kemudian tutupan pendamaian, meja roti sajian, kandil itu pelita emas, kemudian mezbah dupa, mezbah kurban bakaran, ya pakaian Harun dan anak-anaknya, kemudian minyak urapan dan ukupan. Ini tugasnya pada zaman purbakala. Dalam kitab Keluaran pasal 31, maka dia yang awal, dia juga yang akhir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya suku Dan bersalah di dalam hal, kita baca Hakim-Hakim pasal 18 ayat 29 sampai 31. Hakim-Hakim pasal 18 ayat 29 sampai 31. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan meninggalkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Ya, jadi suku Dan itu di dalam Hakim-Hakim ketika mereka itu mencari tempat tanah pusaka yang kurang, mereka mendengar ada anak muda yang namanya Mika. Dia itu punya patung pahatan, kemudian diminta ya. Kemudian suku Lewi yang melayani Mika itu juga dibawa. Kemudian suku Dan ini ya mendirikan ibadah dengan menyembah patung pahatan yang tadinya miliknya Mika. Ya, kemudian suku Dan ini pada zamannya Yerobeam yang membuat 2 patung lembu emas, satu ditaruh di Dan, satunya ditaruh di tempat lain. Mari kita baca 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Ya, jadi Yerobeam, raja pertama dari kerajaan utara dengan 10 suku, itu takut kalau rakyatnya nanti datang ke Yerusalem. Yerusalem itu pusat dari kerajaan selatan, 2 suku, Yehuda dan Benyamin, kemudian bertambah Lewi. Ya, takut nanti kalau nyebrang ke kerajaan selatan. Lah makanya mereka Yerobeam ini membuat 2 patung lembu emas. Satu ditaruh di Betel, satunya ditaruh di daerahnya orang Dan. Sehingga orang Dan itu sudah dia menyembah patung pahatannya Mika, dia juga ada patung lembu emas yang dibuat Yerobeam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga suku Dan itu diperhitungkan sebagai ya bangsa lain, sebagai bangsa kafir, sebagai goyim. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada nubuatan bahwa di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, negeri yang ditudungi oleh maut, negeri bangsa-bangsa lain itu
pada akhir zaman dilawat oleh Tuhan. Kita baca Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Yesus tampil di Galilea. Tapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, terima kasih. Jadi sampai Tuhan Yesus datang yang pertama kali, kemudian Tuhan Yesus menginjil di Kapernaum, ya, daerah tersebut adalah daerahnya Zebulon dan Naftali. Suku Dan tidak disebut karena sudah diperhitungkan sebagai bangsa lain. Bangsa yang dikatakan, ya, wilayah bangsa-bangsa, bangsa yang duduk di dalam kegelapan telah melihat terang. Ini bukan bangsa kafir, bukan goyim. Karena Tuhan pernah berkata kepada perempuan Kanani, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Ya, bahkan ketika 12 rasul itu mulai menginjil, dipesankan kepada mereka, kamu jangan sampai nyebrang ke daerah bangsa lain, khusus untuk domba-domba Israel yang terhilang. Jadi yang dimaksudkan bangsa-bangsa lain, bangsa yang duduk di dalam kegelapan, yang ditudungi oleh maut, itu menunjuk kepada bangsa yang terhilang dari Israel, yaitu suku Dan. Maka Tuhan pindah dari Nazaret ke Kapernaum. Ya, pada waktu itu suku Dan itu tinggalnya di Kapernaum. Banyak-banyak mereka Kapernaum Galilea. Banyak-banyak mereka itu menjadi, ya, penjala ikan. Sehingga 12 rasul itu mutlak semuanya adalah suku Dan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan pernah bersabda, ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Maka hilang satu. Dia meninggalkan yang 99 mencari yang satu. Yang 99 itu tidak perlu dicari karena sudah baik-baik saja kondisinya. Ya, jadi Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau Tuhan itu sudah berjanji kepada Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, dia membangun tabernakel dalam lingkup ruang Maha Kudus yang disebut benda-benda Maha Kudus, kemudian tidak begitu saja Tuhan itu melupakan. Ya, tidak begitu saja Tuhan itu melupakan. Pengkhotbah 3 ayat 14-15, kemudian kemarin Roma 8 ayat 29 sampai 30, ya, orang yang sudah ditentukan, dipredestinasikan sejak semula, itu juga yang dibimbing, ya, sampai menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yosua yang sudah dipilih di dalam Keluaran pasal 17, kemudian masuk dalam 12 pengintai. Bapak yang kasih Tuhan, 10 perkataannya busuk, melemahkan imannya orang. Mau melempari batu Yosua dan Kaleb yang membela Musa. Akhirnya umat berbondong-bondong minta balik ke Mesir. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi Kaleb dan Yosua tetap menguatkan karena punya jiwa roh, punya roh yang lain, ya, mengikuti Tuhan dengan tulus, dengan setia. Maka mereka diizinkan lamanya 40 hari mengintai, mereka dihukum Tuhan 40 tahun supaya 600.000 tentara, ya, itu mati, mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Tetapi Yosua dan Kaleb itu tetap tunduk taat mengikuti jalur yang ditetapkan Tuhan untuk dipimpin oleh Musa. Selama 40 tahun, Bapak Ibu kasih Tuhan, Kaleb itu semakin memperdalam ilmu perangnya kepada Musa. Karena apa? Di padang gurun itu Musa itu harus menumbuhkan generasi baru, tentara baru yang jumlahnya 600.000 lebih. Karena Musa itu seorang jenderal,
jenderalnya Mesir, jenderalnya Fir'aun. 40 tahun di istananya Fir'aun. Dia orang terkenal karena diambil oleh putri Fir'aun. Dia jenderal, ahli strategi, ahli perang. Lah, Yosua itu mengikuti, demikian juga Kaleb. Ya, mengikuti, dididik dalam perperangan, dan muncullah tentara baru yang diperoleh di padang gurun yang jumlahnya 600.000 lebih. Maka pada akhirnya Yosua itu dipilih Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa supaya Yosua itu ditahbiskan memimpin perebutan tanah Kanaan, memimpin perang Kanaan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, kalau kita yakin kita itu sudah dipredestinasikan sejak zaman purba, maka kita haruslah menanggung salib dan 9 penderitaan salib setiap hari. Pada saat kehampaan karena proses itu menindas kita, kita jangan berbicara yang busuk tentang pengajaran. Ya, kita jangan berbicara yang busuk tentang pengajaran. Kalau tidak, belum dong. Biarlah kita seperti Yakub, seperti Maria, karena belum paham, diam sampai nanti Roh Kudus menyatakan. Ya, sampai Roh Kudus itu menyatakan. Ya, karena nanti tentu ada saatnya untuk dibukakan sambil tekun, berlatih perang dengan apa? Dengan hikmat dan makrifat. Karena kita akan menghadapi peperangan yang besar, menghadapi pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat di udara. Wahyu pasal 6 ayat 10 dan seterusnya. Bukan pemerintahan negara, tetapi Lucifer beserta hierarkinya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sudah memanggil kita, Tuhan itu tidak kemudian dibuang begitu saja. Kecuali memang seperti 12 pengintai beserta 600.000 tentara. Yang omongannya selalu busuk tentang pengajaran, tentang hierarki, tentang GPA, sakti, sugih, suci. Itu perintahnya para malaikat di hutan taman. Sekarang memang belum terwujud. Kita ini sekarang itu masih botol kere, bodoh, tolol, kere, seperti Tuhan Yesus, ya, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, ya, jubahnya saja jarang-jarang ganti, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Dan ketika dia disalib itu jubahnya diambil, pakaian dalamnya diambil, sehingga dia itu disalib dalam kondisi telanjang bugil, ya. Telanjang bugil menghadap ke depan. Ya. Kalau perempuan disalib itu menghadap ke belakang, ya. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita ini seperti 5 darah yang bijak, tetapi tertidur bercampur dengan 5 darah yang bodoh, turu bareng-bareng. Bapak yang ngasih Tuhan. Tetapi sejak Bapak pendeta yang dipakai Tuhan dari Uganda itu mengingatkan Yesaya 46, biarlah kita bangun dan mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri supaya kita masuk peperangan akhir zaman. Kitab itu kitab peperangan, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Maka kita harus terus, ya, mendekat kepada Musa seperti layaknya Yosua dan Kaleb. Belajar ilmu peperangan. Kan Musa melatih 600.000 lebih. Lah di situ Bapak Ibu kasih Tuhan, Yosua dan Kaleb itu ikut melatih dan ikut menambah ilmunya sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saudara membaca kitab Bilangan, nanti saudara akan menemukan jumlah tentara baru, ya, yang jumlahnya 600.000 lebih. Jadi Tuhan itu kalau sudah berjanji, dia itu awal, dia itu akan bekerja sampai akhir, ya, dan dia hidup sekalipun dia pernah mati, tetapi dia hidup selama-lamanya. Dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kalau kita diperintahkan untuk bersaksi dan kemudian menghadapi ancaman dari mahkamah agama, jangan kita takut. Apa yang harus diomongkan, nanti Roh Kudus akan memberitahu kita. Kemudian jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh.
Tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh, juga membinasakan, membunuh jiwa, kemudian dimasukkan ke neraka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi ada jaminan kita yang sudah ditetapkan sejak awal. Kalau kita tetap setia dengan pengajaran ini, nanti akan sampai akhirnya sesuai dengan akhir dari kitab Wahyu, yaitu kemuliaan, menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, pengantin perempuan mempelai anak domba itu nanti bersama-sama dengan Roh Kudus akan menawarkan air kehidupan. Ditawarkan kepada siapa? Besok. Ya, besok. Ya, tetapi sekarang ini suku Dan itu adalah ya 12 rasul. Nah, ketika mereka tuh melihat di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, kita kok enggak ada. Lah kemudian mereka tuh berbondong-bondong berebutan menjadi imam melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, mereka berbondong-bondong melayani Tuhan. Kemudian Rasul Petrus itu adalah orang yang pertama dari rasul-rasul lainnya, dia itu pergi ke Roma. Karena waktu Pentakosta, yaitu ada juga orang dari Roma yang datang, ada orang dari Arab yang datang. Jadi yang datang ke Roma itu bukan Rasul Paulus duluan, tetapi Rasul Petrus. Ya, karena Rasul Paulus kan bertobat KPR 9. Kemudian dia masih tunggu waktu 14 tahun, tidak langsung ke Yerusalem, tetapi dia pergi ke tanah Arab. Galatia pasal 1 ya, ayat 1 dan seterusnya itu. Ya, jadi yang pertama datang ke Roma itu adalah Rasul Petrus. Sehingga kalau saudara membaca di dalam artikel dari Katolik, Paus pertama itu adalah Santo Petrus. Ya, sampai beberapa generasi itu adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Baru kemudian 1 Timotius pasal 4 terjadi penyimpangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kita akan baca 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Ya, jadi Rasul Petrus itu memberi salam dari Babylon. Ya, tentu dia tuh sudah tahu nanti seperti apa perkembangan dari Babylon. Kan waktu kitab Wahyu diterima, Rasul Petrus itu sudah meninggal dunia, sudah disalib terbalik. Ya. Tetapi dia diperintahkan Tuhan untuk membuka suatu peribadatan, kalau sekarang begitu disebut gereja, ya, di Roma. Nah, tetapi Rasul Petrus mengatakan itu daerah Babylon. Ya, disebut sebagai Babylon. Sehingga kalau nanti kita membaca Wahyu 17, Wahyu 18, kita sudah tahu Babylon itu apa. Ya, tempat yang dulu dibuka pelayanan oleh Rasul Petrus. Jadi seperti yang saya katakan, Alkitab itu menjawab pertanyaan, menjawab dirinya sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, dia berdiam di Babylon. Rasul Paulus baru nanti KPR 9 dia bertobat, kemudian mati 4 hari, kemudian menerima pewahyuan, kemudian dia 14 tahun pergi ke tanah Arab. Karena orang Arab itu juga datang pada saat Pentakosta. Banyak orang datang pada saat Pentakosta, KPR pasal 2 itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi ya, yang hendak Tuhan tekankan melalui pewahyuan saat ini adalah kalau kita tuh sudah sejak semula dipilih Tuhan, kita jangan goncang. Apapun yang terjadi,
Sekalipun 10 pengintai melawan kita dengan perkataan-perkataan yang membusukkan pengajaran, yang membusukkan tanah perjanjian, Bapak Ibu Hadirin, kita jangan goncang, terus berlatih hikmat makrifat untuk kita bisa masuk peperangan akhir zaman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12. Tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ya, jadi Bapak Ibu ngasih Tuhan, suku Dan itu menjadi pondasi bagi Yerusalem baru. Ya, di kitab Keluaran, Aholiab bin Amis Ahisamak dari suku Dan membangun barang-barang serba Maha Kudus. Maka Tuhan memanggil mereka yang sudah diperhitungkan sebagai bangsa lain yang diam di dalam kekelaman, ditudungi oleh maut, dicarinya sebagaikan domba yang terhilang. 12 rasul, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian mereka itu dinubuatkan akan menjadi pondasi dari Yerusalem baru. Bapak yang ngasih Tuhan, ya. Rasul Petrus itu mendirikan gereja di Roma. Yang disebut olehnya adalah Babylon. Babel. Ya, tentu dia sudah mendapatkan petunjuk Tuhan nanti ke depannya itu seperti apa pelayanannya itu. Bapak yang ngasih Tuhan. Lah tadi saya katakan setelah suku Dan itu tidak melihat adanya pemeteraian atas sukunya, tentu orang punya suku itu dikasih tahu sama orang tuanya, seperti orang Batak itu, ya. Sekalipun dia lahir di Jogja, dikasih tahu sama simboke sama Pak kowe iki, ya, margamu itu kalau dari papa itu Hasibuan, tapi kalau dari mama itu Raja Guguk, ya. Demikian juga yang orang Jawa, Bapak yang ngasih Tuhan, ada terah. Kamu itu terahnya Hartobudoyo, kamu itu terahnya Sutaji Wongso Atmojo. Itu keluarga kami. Saya kan tidak tahu terahnya saudara itu seperti apa. Nah, demikian juga bapak-bapaknya suku Dan itu kasih tahu, kamu itu orang Dan. DNA-mu tuh DNA Dan, suku Dan. Ya, maka ketika melihat kok kita tidak dimeterai, kemudian mereka berlomba-lomba melayani Tuhan menjadi imam-imam pada gereja mula-mula yaitu gereja Katolik. Bapak yang kasih Tuhan, Rasul Petrus yang mengajarkan orang Katolik kalau ibadah kita menyambut kedatangan Tuhan, kita bawa daun palem. Ya, waktu Tuhan Yesus naik ke Yerusalem kan para murid meletakkan jubahnya untuk karpet merah. Kemudian mengambil daun-daun, diantaranya daun palem, pelantikan raja di bumi. Artinya sebagai simbolis. Nah, sama Rasul Petrus itu diajarkan kepada jemaatnya yang ada di Roma yang disebut Babylon. Kita menyiapkan kedatangan Tuhan. Sebab itu dalam ibadah ya bawa daun palem itu pertanda kita masuk pondok daun. Kemudian diajarkan juga oleh Rasul Petrus, kita tuh harus menghargai perjamuan suci lebih dari apapun juga. Itulah sebabnya mereka tuh mempersembahkan syukur. Ya, syukur itu dalam bahasa asingnya itu ya menunjuk kepada perjamuan suci. Orang Katolik itu penghargaannya kepada perjamuan suci itu lebih dari kita. Yang namanya tabut ya itu untuk wadah alat-alat perjamuan suci disebut tabut, Bapak Ibu, karena tabut itu memang kotak ya. Mereka merayakan ya Ekaristi, Wahyu pasal 7 ayat 12. Itu didikannya Rasul Petrus. Namun kemudian datanglah ya
1 Timotius pasal 4 yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus, nanti akan ada orang yang murtad mengikuti roh-roh penyesat. Mereka itu akan bikin aturan kalau jadi imam tidak boleh nikah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi apa dari pewahyuan ini? Bahwa yang sejak semula itu dikenal Tuhan, ya, maka itu yang dikerjakan Tuhan. Kemudian yang ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya ulangi, suku Dan dimulai dari Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan membuat benda-benda maha kudus. Maka 12 rasul itu adalah suku Dan. Yang ngomong gitu siapa? Yang ngomong Tuhan Yesus. Yang ngomong Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu suku Dan. Petrus itu suku Dan. Pendek kata 12 rasul itu suku Dan. Dan mereka itu di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 14 menjadi pondasi dari dibangunnya Yerusalem baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah dengan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita ini membangkitkan semangat, gairah, cinta kasih mula-mula kita. Tuhan itu selalu rindu kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu seperti apa? Ya seperti kitab Nabi Yeremia pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Mengikuti Tuhan dengan setia. Sekalipun tempatnya itu tidak ada taburannya, tidak ada berkat. Tempatnya gelap, jalannya lekak-lekuk, tidak dilewati orang, sepi. Ya, kemudian sangat di situ banyak ular juga, artinya ada bahaya. Itu perjalanan 40 tahun. Di situ Israel itu mengalami cinta kasih mula-mula. Terus mengikuti selama 40 tahun. Tuhan tuh rindu kondisi seperti itu. Itulah sebabnya Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Pengantin perempuan mempelai anak domba itu yang mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi belas kasihan dan kemurahan Tuhan itu seperti itu. Suatu pengharapan besar bagi kita. Ya, saudara yang masuk kitab Wahyu sejak tahun 84, saudara yang masuk kitab Wahyu tahun 89, ya, saudara yang masuk kitab Wahyu tahun 92, tahun 94, terus menerus sampai sekarang. Kita bertekun sampai akhir. Saudara yang datang baru saja, saudara tidak usah gusar, saudara tidak usah kecil hati. Karena semua orang yang datang kepada Tuhan itu tidak ada yang ditolak. Injil Yohanes mengatakan demikian. Bahkan ada ayat mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Oleh sebab itu kita belajar berada di dalam jalur lomba. Ya. Nanti setelah penyucian pendamaian itu, Bapak yang kasih Tuhan, omongan kita haruslah omongan yang baik-baik, omongan yang membangun, omongan yang menjadi berkat. Kalau kita belum dong, belum paham, diam kayak Yakub yang gambaran Roh Kudus, diam seperti Maria yang adalah ibu kandung tubuh Kristus. Enggak usah ngoceh ke sana kemari, kemudian menghakimi orang tuanya, menghakimi pengajaran. Jangan dilakukan lagi, semuanya bertobat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang maha mulia yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mereka semuanya meninggalkan tempat ini, izinkanlah hamba memohonkan berkat bagi mereka semuanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian yang sangat dicinta dan dikasihi Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang diikut sertakan di dalam persekutuan urapan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Parakletos, berkat jasmani, berkat rohani, berkat penghidupan yang terbaik dari tingkap-tingkap langit, bumi dan samudera raya,
saat ini dicurahkan untuk memelihara hidup saudara semuanya, supaya semuanya bertahan sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kalian semua. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Allah di tempat tinggi kami bermuliakan. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.